Nama saya Bertam Noya dan kali ini saya akan menjelaskan apa itu piranti keluaran atau output. Apa itu piranti keluaran atau output? Perangkat output merupakan perangkat yang dipakai untuk menampilkan hasil proses. Contoh, layar monitor, printer, plotter, display card, dan speaker. Perangkat output merupakan perangkat yang terdiri dari alat-alat yang menerjemahkan perintah yang telah diproses oleh komputer dalam bentuk yang telah dimengerti oleh manusia. Selanjutnya, kita akan memasuki jenis-jenis piranti keluaran. Piranti keluaran ada dua, yaitu hard copy dan soft copy. Hard copy itu termasuk cetakan kertas, keluaran tercetak, mikrofilm, dan mikrofiche. Untuk soft copy, keluaran dalam bentuk data yang dapat dilihat pada monitor atau dalam bentuk bunyi atau suara. Jenis-jenis piranti keluaran. Yang pertama, soft copy, monitor, dan audio. Yang kedua, hard copy, printer, plotter, dan mikrofilm. Monitor. Layar atau monitor merupakan alat keluaran yang paling penting karena monitor merupakan alat keluaran yang paling sering berinteraksi dengan pengguna komputer. Monitor dapat menampilkan teks maupun gambar di layar dengan cara menampilkan sejumlah titik cahaya yang dikombinasikan membentuk teks ataupun gambar yang dimaksud. Layar atau monitor dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, cathode ray tube atau yang disebut CRT, pada umumnya digunakan pada komputer meja, desktop komputer. Yang kedua, flat panel display. Monitor jenis ini biasa digunakan pada notebook. Jenis yang digunakan saat ini adalah jenis liquid crystal, diode, display, LCD, LED. Audio. Piranti audio dapat menghasilkan suara digital hingga musik. Piranti ini memerlukan kartu suara, perangkat lunak khusus, dan speaker. Melalui teknologi ini, dimungkinkan untuk mengkonversi suatu teks menjadi suara. Yang selanjutnya adalah printer. Printer adalah salah satu contoh hardware hard copy device atau perangkat keras yang terhubung ke komputer dan mempunyai fungsi untuk mencetak tulisan, gambar, dan tampilan lainnya dari komputer ke media kertas atau sejenis. Kemudian ada jenis-jenis printer, yaitu impact printer, thermal printer, inkjet atau bubble jack printer, laser printer, dan printer multifungsi. Impact printer secara fisik bekerja dengan cara melakukan pengetukan pita tinta pada kertas untuk membentuk karakter. Selanjutnya thermal printer. Thermal printer bekerja menggunakan kertas khusus yang dipanaskan atau direct thermal. Contohnya printer yang digunakan untuk mencetak foto menggunakan thermal dye transfer atau printer untuk mencetak slip pembayaran. Selanjutnya, printer inkjet adalah salah satu jenis printer yang mengandalkan tinta sebagai elemen untuk mencetak. Di dalamnya juga terdapat dua buah cartridge, yaitu cartridge untuk tinta hitam dan tinta warna. Berikutnya kita masuk pada plotter. Plotter bisa digunakan untuk mencetak gambar atau image dengan ukuran besar, misalnya untuk mencetak rancangan rumah, peta, dan lain-lain. Jenis-jenis plotter. Ada plotter pena, plotter elektrostatis, plotter therma, dan plotter pemotong, dan plotter format lebar. Berikutnya kita akan masuk pada mikrofilm. COM atau Computer Output Microfilm itu merupakan wadah untuk memproses data yang berupa gulungan film atau mikrofilm. Gulungan film tersebut dapat menyampaikan gambar per plot halamannya, masih berupa digital dan dapat diproses sesuai dengan adanya perintah dari komputer utama. Selanjutnya, kita akan memasuki piranti pemrosesan. Apa itu piranti pemrosesan? Piranti proses adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat piranti masukan, dan hasilnya akan ditampilkan di piranti keluaran. Jenis-jenis piranti pemrosesan. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. Pada komputer mikro, prosesor ini disebut mikroprosesor. CPU terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Control Unit atau CU,
Arithmetic and Logic Unit atau ALU, dan register. CU atau yang disebut control unit. Tugas control unit pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Kedua, mengambil instruksi dari main memory. Ketiga, mengambil data dari memori kalau diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim instruksi arithmetic dan logic unit bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja arithmetic dan logic unit. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke main memory. Arithmetic dan logic unit atau yang disebut ALU. Tugas utama dari arithmetic dan logic unit adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan seperti pengurangan, perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Tugas lain dari ALU melakukan keputusan dari logika sesuai dengan instruksi program. Register merupakan simpanan kecil yang mempunyai kecepatan tinggi lebih cepat 5-10 kali dibandingkan dengan kecepatan perekaman atau pengambilan data di main memory. Register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang diproses oleh CPU, sedangkan instruksi-instruksi dan data lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di main memory. Jenis-jenis piranti pemrosesan. 2. Main memory. Main memory dapat dibayangkan sebagai sekumpulan kotak-kotak yang masing-masing kotak dapat menyimpan suatu fungsi panggal, informasi baik berupa data maupun instruksi. Tiap-tiap lokasi dari kotak ditunjukkan oleh suatu alamat. Alamat memori merupakan suatu nomor yang menunjukkan lokasi tertentu dari kotak memori. Main memory terdiri dari 1. RAM Random Access Memory. 2. ROM Read Only Memory. Random Access Memory merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan, dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Jenis memori ini merupakan jenis volatile atau mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika satu dayanya dimatikan. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak pernah disimpan di RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak. Semua data dan program yang dimasukkan lewat alat input akan disimpan terlebih dahulu di main memory, khususnya di RAM. RAM merupakan memori yang dapat diakses, yaitu diisi dan diambil isinya oleh programmer. Struktur dari RAM dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, input storage digunakan untuk menampung input yang dimasukkan lewat alat input. Kedua, program storage digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diproses. Ketiga, working storage digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil dari pengolahan. Keempat, output storage digunakan untuk menampung hasil akhir dan mengolah data yang akan ditampilkan ke alat output. Yang selanjutnya adalah ROM atau Read Only Memory. Merupakan perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Memori ini berjenis non-volatil, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang, walaupun catu dayanya dimatikan. Karena itu, memori ini biasa digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. Sampai sekarang dikenal beberapa jenis ROM yang pernah beredar dan terpasang pada komputer antara lain. Yang pertama, PROM atau Programmable Read Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, PROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi PROM tidak bisa dihapus. Yang kedua, EPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Yang selanjutnya adalah EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Judul berikutnya adalah
Piranti penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah bagian integral dari perangkat keras komputer yang menyimpan informasi atau data untuk memproses hasil dari setiap pekerjaan komputasi. Yang pertama, penyimpanan magnetik. A. Floppy disk. Dikenal sebagai floppy disket, biasanya digunakan pada komputer pribadi untuk menyimpan data secara eksternal. Floppy disk terbuat dari kartrid plastik dan dibungkus dengan wadah pelindung. Saat ini, disk jarang digunakan dan digantikan oleh perangkat penyimpanan baru dan efektif seperti USB dan lain-lain. B. Yaitu hard disk. HDD penyimpanan dan mengambil data menggunakan penyimpanan magnetik merupakan perangkat penyimpanan non-volatile yang dapat dimodifikasi atau dihapus beberapa kali tanpa masalah. Sebagian besar komputer dan laptop memiliki HDD sebagai perangkat penyimpanan sekunder mereka. Ini sebenarnya adalah suatu set disk yang ditumpuk seperti piring hitam. C. Kartu magnetik. Jenis penyimpanan magnetik ini adalah kartu di mana data disimpan dengan memodifikasi atau mengatur ulang magnet dari partikel magnetik berbasis besi kecil yang ada pada pita kartu. Perangkat penyimpanan kartu magnetik juga dikenal sebagai kartu gesek. Biasanya digunakan sebagai kode sandi seperti untuk masuk ke dalam rumah atau kamar hotel, kartu kredit, kartu identitas, dan lain-lain. D. Kaset tape. Kaset tape juga dikenal sebagai kaset musik yang wadahnya berbentuk datar persegi, di mana datanya disimpan dalam pita magnetik analog. Biasanya digunakan untuk menyimpan rekaman audio. 2. Perangkat memori flash. A. Pendrive. Disebut juga sebagai USB flash drive yang menyertakan memori flash dengan antarmuka USB terintegrasi. Pengguna dapat langsung menghubungkan perangkat ini ke komputer dan laptop untuk membaca menulis data ke dalam dengan cara yang jauh lebih cepat dan efisien. SSD. SSD merupakan singkatan dari solid state drive, perangkat menyimpan massal seperti HDD, lebih tahan lama karena tidak mengandung seperti optical disk di dalam seperti hard disk. Membutuhkan lebih sedikit daya dibandingkan dengan hard disk, lebih ringan dan memiliki kecepatan baca dan tulis 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Perangkat memori flash lainnya adalah: pertama, kartu memori; kedua, kartu SD; ketiga, kartu multimedia. 3. Perangkat penyimpanan optik. A. CD. Dikenal sebagai compact disc, berisi track dan sektor di permukaannya untuk menyimpan data. CD terbuat dari plastik polikarbonat dan berbentuk lingkaran. CD dapat menyimpan data hingga 700 MB. Terdapat dua jenis CD, yaitu: pertama, CDR, singkatan dari compact disc read only. Pada CD jenis ini, sekali data ditulis tidak dapat dihapus sesuai dengan sifatnya, hanya baca, read only. Kedua, CD-RW, singkatan dari compact disc, baca tulis, read write. Dengan CD jenis ini, pengguna dapat dengan mudah menulis atau menghapus data untuk beberapa kali. Kemudian B. DVD. Dikenal sebagai Digital Versatile Disc atau DVD adalah cakram optik datar melingkar yang digunakan untuk menyimpan data. DVD terlihat seperti CD, tetapi kapasitas penyimpanan DVD lebih besar jika dibandingkan dengan CD. DVD terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama DVD-R, singkatan dari Digital Versatile Disc Read Only. Pada DVD jenis ini, data yang sudah ditulis tidak dapat dihapus. Read Only atau hanya baca, biasanya digunakan untuk menyimpan film untuk diputar pada DVD player. Yang kedua, DVD-RW, singkatan dari Digital Versatile Disc Read Write. Dalam DVD jenis ini, pengguna dapat dengan mudah menulis atau menghapus data beberapa kali. Selanjutnya kita akan masuk ke C, Blu-ray disc. Sama seperti CD dan DVD, tetapi kapasitas penyimpanan Blu-ray mencapai 25 GB. Untuk menjalankan disk Blu-ray, pengguna memerlukan Blu-ray player secara terpisah. Teknologi Blu-ray ini digunakan untuk membaca disk dari laser biru ungu karena informasi disimpan dalam kepadatan yang lebih besar dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari materi yang kami bawakan. Sekian dan terima kasih.